Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Syafitri dengan NPM A1E020028. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1B Universitas Bengkulu. Di sini saya akan melakukan praktikum. Judul dari praktikum ini yaitu momentum. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah agar mahasiswa memiliki keterampilan melakukan percobaan momentum. Selanjutnya, memahami hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Dan yang ketiga, menentukan koefisien restitusi antara benda dan lantai. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Seperti yang sudah dilihat, alat yang pertama yaitu penggaris 100 cm. Jika tidak ada, bisa menggunakan meteran. Jadi penggaris ini kita letakkan secara vertikal di dinding. Selanjutnya yaitu kita butuhkan 3 buah bola. 3 jenis bola yang saya gunakan yaitu yang pertama bola tenis, yang kedua bola bekel, dan yang ketiga adalah kelereng. Selanjutnya kita juga butuh stopwatch. Jika tidak ada bisa menggunakan HP. Selain itu kita juga perlu media untuk mencatat data. Bisa menggunakan laptop atau alat tulis seperti kertas dan pensil. Selanjutnya yaitu langkah kerja. Setelah penggaris kita letakkan secara vertikal di dinding, kita ambil satu buah bola. Yang pertama yaitu bola tenis. Lalu kita akan jatuhkan dari ketinggian awal yaitu 100 cm. Data yang akan kita dapatkan yaitu tinggi bola setelah menumbuk lantai untuk pertama kalinya dan juga waktunya. Langsung kita mulai. 1, 2, 3. Di sini tadi yaitu 61 cm dengan waktu 1,22 sekon. Kita ulangi sampai 3 kali. Tapi kita catat dulu menggunakan laptop. Ulangi. 1, 2, 3. 64 cm dengan waktu 1,13. Catat. Dan yang ketiga, 1, 2, 3. 66 cm dengan waktu 1 sekon. Kita catat. Selanjutnya masih menggunakan bola tenis, namun ketinggian awalnya kita rubah menjadi 50 cm. Langsung saja. 1, 2, 3. 27 cm dengan waktu 0,69. Kita catat. Ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Jadi kita ulangi lagi. Tinggian awal 50 cm. 1, 2, 3. 25 cm dengan waktu 0,62. Catat dulu. Sekali lagi. 1, 2, 3. 29 cm dengan waktu 0,73 sekon. Catat. Nah, itu tadi merupakan percobaan yang pertama. Selanjutnya kita ambil bola kedua, yaitu bola bekel. Kita akan jatuhkan bola bekel ini dari ketinggian awal, yaitu 100 cm. Jadi kita siapkan stopwatch-nya. Kita jatuhkan dari ketinggian awal 100 cm. 1, 2, 3. Ya, di sini tepatnya 77 cm, yaitu dengan waktu 1,39. Nah, percobaan ini kita lakukan sebanyak 3 kali. Langsung saja kita ulangi. Dari ketinggian awal 100 cm. 1, 2, 3. Ya, di sini 83 cm dengan waktu 1,22. Terakhir yang ketiga. 1, 2, 3.
89 cm dengan waktu 1,11. Selanjutnya masih menggunakan bola bekel, namun ketinggian awalnya kita rubah menjadi 50 cm dan percobaan ini sama, kita lakukan sebanyak 3 kali. Langsung saja. Di sini 50 cm. Ya. 1 2 3. Di sini dapat yaitu 39 cm dengan waktu 0,94 sekon. Langsung kita catat terlebih dahulu. Dan lanjut ke yang kedua. Langsung saja dimulai. 50 cm ya. 1 2 3. Tepat di 35 cm dengan waktu 0,88. Lanjut yang ketiga. 1 2 3. Di sini 37 cm dengan waktu 0,72 sekon. Kita catat. Setelah menggunakan bola bekel dan bola pingpong, kita ganti bola selanjutnya, yaitu kelereng. Nah, ketinggiannya sama, awalnya yaitu 100 cm. Langsung saja kita siapkan stopwatch-nya. 1 2 3. Ya, di sini kita dapatkan datanya yaitu 78 cm dengan waktu 1,13 sekon. Baik, kita catat terlebih dahulu. Nah, percobaan ini juga kita lakukan sebanyak 3 kali. 1 2 3. Di sini 74 cm dengan waktu 1,19 sekon. Sekali lagi. 1 2 3. 79 cm dengan waktu 1,15 sekon. Kecatat. Nah, untuk selanjutnya kita ganti ketinggian menjadi 50 cm. Langsung saja untuk kelereng di ketinggian awal 50 cm. Di sini 50 cm. 1 2 3. Ya, kita dapatkan ketinggian setelah menumbuk yaitu 32 cm dengan waktu yaitu 0,81 sekon. Kita catat. Yang kedua. 1 2 3. Ya, di sini 35 dan dengan waktu yaitu 0,83 sekon. Kita catat terlebih dahulu. Selanjutnya yang terakhir. 1 2 3. Ya, di sini yaitu 33 cm dengan waktu 0,92 sekon. Catat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tabel. Yang pertama itu tabel pengamatan 6.1 dengan menggunakan bola tenis.
Nah, ketinggian mula-mula itu 100 cm dengan ketinggian pantul secara berturut-turut yaitu 61, 4 cm, dan 66 cm. Untuk waktunya yaitu 1,22 sekon, 1,13 sekon, dan 1 sekon. Lalu kita akan menghitung ralat mutlak dari ketinggian pantul. Yang pertama, kita perlu mencari X bar terlebih dahulu dengan menjumlahkan ketiga data dari ketinggian pantul dibagi 3 didapatkan yaitu 63,6. Lalu sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan hasilnya yaitu 12,68. Lalu N dikali dalam kurung N-1 karena N-nya sama dengan 3 jadi didapatkan 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus dari ralat mutlak yaitu delta X sama dengan akar dari sigma X dikurang X bar dikuadratkan per dalam kurung N-1. Lalu kita masukkan datanya yaitu akar dari 12,68 6 sama dengan 1,45. Nisbi dengan rumus delta L sama dengan delta X per X dikali 100%. Delta X adalah ralat mutlak dan X adalah rata-rata. Jadi 1,45 per 63,6 dikali 100% sama dengan 0,023%. Dan yang terakhir yaitu ketelitian sama dengan 100% kurang delta L. Jadi 100% dikurang 0,023% sama dengan 99,977%. Lalu ralat mutlak dari waktu. Yang pertama cari X bar terlebih dahulu yaitu 1,119. Yang kedua sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan didapatkan data 0,024468. Dan N dikali dalam kurung N-1 didapatkan hasilnya 6. Dimasukkan rumusnya jadinya didapatkan 0,064. Lalu ralat nisbinya 0,057%. Penelitiannya 100% dikurang delta L jadi 100% dikurang 0,057% sama dengan 99,943%. Selanjutnya kita beralih ke koefisien restitusi. Rumusnya yaitu E sama dengan akar dari H2 dibagi dengan H1. Dengan H1 sama dengan 100 dan H2 yaitu 61, 64, dan 66. Jadi yang pertama yaitu akar dari 61 per 1 sama dengan 0,78. Yang kedua, akar dari 64 per 100 sama dengan 0,8. Yang ketiga, akar dari 66 per 100 sama dengan 0,81. Selanjutnya, ralat mutlak. Kita cari X bar terlebih dahulu, yaitu 0,79. Untuk sigma dari X dikurang X barnya dikuadratkan, hasilnya adalah 0,0006. Dan N dikali N dalam kurung N dikali dalam kurung N-1 sama dengan 6. Lalu delta X-nya yaitu akar dari 0,0006 per 6 sama dengan 0,01. Lalu itu delta L-nya atau ralat nisbi. Jadi 0,01 per 0,79 dikali 100% sama dengan 0,013%. Dan untuk ketelitiannya yaitu 100% dikurang 0,013% sama dengan 99,987%. Berikut ini tampilan dari tabel pengamatan 6.1 secara lengkap dapat dilihat di tabel di samping ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tabel pengamatan 6.2 yaitu menggunakan bola tenis namun ketinggian mula-mulanya yaitu 50 cm. Kita dapatkan ketinggian pantulnya yaitu 27 cm, 25 cm, dan 23 cm. Dan untuk waktunya yaitu 0,69 sekon, 0,62 sekon, dan yang ketiga 0,73 sekon. Selanjutnya kita harus mencari ralat mutlak untuk ketinggian pantul. Yang pertama kita cari dulu X barnya, yaitu didapatkan 27. Untuk sigma dari X kurang X bar dikuadratkan yaitu 8. N dikali dalam kurung N-1 didapatkan hasilnya 6. Langsung kita masukkan dalam rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi akar 8 per 6 sama dengan 1,15. Untuk ralat nisbinya yaitu 1,15 per 27 kali 100% sama dengan 0,042%. Dan yang untuk ketelitiannya 100% dikurang 0,042% sama dengan 99,958%. Nah, lanjut untuk ralat mutlak dari waktu. Yang pertama kita cari X barnya yaitu didapatkan 0,08. Sigma X dikurang X bar dikuadratkannya
0,0062, lalu n dikali dalam kurung n-1-nya sama dengan 6. Kita masukkan ke dalam rumus ralat mutlak, jadi akar 0,0062 dibagi 6 sama dengan 0,032. Untuk ralat nisbi, 0,032 per 0,68 kali 100% sama dengan 0,47%. Dan ketelitian 100% dikurang 0,47% sama dengan 99,53%. Lanjut, kita beralih ke koefisien restitusi dengan rumus E sama dengan akar dari H2 dengan H1 sama dengan 50 dan H2 secara berturut-turut yaitu 27, 25, dan 29. Nah, untuk yang pertama yaitu akar 27 per 50 sama dengan 0,73, yang kedua akar dari 25 per 50 sama dengan 0,71, dan yang ketiga akar dari 29 per 50 sama dengan 0,72. Selanjutnya ralat mutlak. X barnya itu 0,72, sigma X dikurang X bar dikuadratkan sama dengan 0,0002, N dikali dalam kurung N-1-nya sama dengan 6, lalu kita masukkan ke dalam rumus ralat mutlak, jadi akar dari 0,0002 per 6 sama dengan 0,0058. Untuk ralat nisbi, 0,0058 per 0,72 dikali 100% sama dengan 0,008%. Dan ketelitian 100% dikurang 0,008% sama dengan 99,992%. Nah, berikut ini tabel pengamatan 6.2 secara lengkapnya. Ini dia dapat dilihat di gambar di samping, merupakan tabel pengamat 6.2 secara lengkapnya. Sudah, selanjutnya kita langsung ke tabel pengamatan 6.3, yaitu kita gunakan bola bekel dengan ketinggian mula-mulanya 100 cm dan kita dapatkan ketinggian pantul yang pertama 77 cm dengan waktu 1,39 sekon, yang kedua 83 cm dengan waktu 1,22 sekon, dan yang terakhir 89 cm dengan waktu 1,11 sekon. Nah, untuk ralat mutlak dari ketinggian sama, kita cari X barnya, yaitu didapatkan 83 sigma X dikurang X bar dikuadratkan sama dengan 72, N dikali dalam kurung N-1 sama dengan 6, karena N-nya sama dengan 3. Langsung kita masukkan ke dalam rumus ralat mutlak. Di akar 72 per 6 sama dengan 3,46. Untuk ralat nisbinya 72 per 83 kali 100% sama dengan 0,087%, dan ketelitiannya 100% dikurang 0,088% sama dengan 99,913%. Nah, selanjutnya kita mencari ralat mutlak untuk waktu. Kita dapatkan X barnya yaitu 1,24, sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan sama dengan 0,2423, N dikali dalam kurung N-1-nya sama dengan 6, sehingga delta X sama dengan akar dari 0,2423 per 6 sama dengan 0,20095. Lalu ralat nisbi 0,20095 per 1,24 kali 100% sama dengan 0,162%. Ketelitian yaitu 100% dikurang 0,162% sama dengan 99,838%. Selanjutnya koefisien restitusi dengan rumus E sama dengan akar dari H2 per H1 dengan H1 sama dengan 100 dan H2 secara berturut-turut yaitu 77, 83, dan 89. Jadi yang pertama yaitu akar 77 per 100 sama dengan 0,88, dan yang kedua akar dari 83 per 100 sama dengan 0,91, dan yang ketiga akar 89 per 100 sama dengan 0,94. Untuk ralat mutlak kita tahu bahwa 3 data tadi kita bagi 3 sehingga didapatkan 0,91 untuk X barnya, dan sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan yaitu 0,0018, dan N dikali dalam kurung N-1-nya sama dengan 6, jadi delta X sama dengan akar dari 0,018 per 6 sama dengan 0,055, dan untuk ralat nisbinya 0,055 per 0,91 kali 100% sama dengan 0,592.
0,059% dan ketelitiannya 100% dikurang 0,059% sama dengan 99,941%. Nah, selanjutnya bisa dilihat di samping ini tabel pengamatan 6.3 yang isinya secara lengkap. Setelah kita hitung tadi, beginilah hasilnya. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke tabel pengamatan 6.4, yaitu kita menggunakan bola bekel dengan ketinggian mula-mula 50 cm, sehingga kita dapatkan ketinggian pantul yang pertama 39 cm dengan waktu 0,94 sekon, yang kedua 35 cm dengan waktu 0,88 sekon, dan yang ketiga 37 cm dengan waktu 0,72 sekon. Selanjutnya kita hitung ralat mutlaknya. Pertama kita cari X barnya terlebih dahulu dengan didapatkan hasil 37 dan sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan sama dengan 8. Selanjutnya N dikali dalam kurung N-1 dengan N sama dengan 3 dihasilkan sama dengan 6. Langsung kita masukkan saja ke dalam rumus dari ralat mutlak, ya delta X sama dengan akar dari 8/6 sama dengan 1,15. Untuk ralat nisbinya 1,15/37 kali 100% sama dengan 0,031%, dan ketelitiannya 100% dikurang 0,031% sama dengan 99,969%. Selanjutnya ralat mutlak untuk waktu. Kita bagi 3, seluruh data didapatkan 0,846, sigma dari X dikurang X barnya. Lalu kita kuadratkan ya, didapatkan 0,025868 dan N dikali dalam kurung N-1-nya yaitu 6. Jadi delta X sama dengan akar dari 0,025868 dibagi 6. Jadi hasilnya 0,065. Untuk ralat nisbinya langsung saja dapat 0,077%. Ketelitian sama dengan 99,923%. Nah, untuk koefisien restitusi kita tahu rumusnya tadi yaitu E sama dengan akar dari H2/H1 dengan H2 sama dengan 39, 35, dan 37, dan H awalnya atau H1 sama dengan 50 cm. Sehingga koefisien restitusi yang pertama yaitu akar dari 39/50 sama dengan 0,88, yang kedua akar dari 35/50 sama dengan 0,84, dan yang ketiga akar dari 37/50 sama dengan 0,84. Nah, untuk ralat mutlaknya kita cari dulu X barnya, didapatkan 0,853. Untuk sigma dari X dikurang X bar kita kuadratkan yaitu 0,001067 dan N dikali dalam kurung N-1 sama dengan 6. Langsung kita masukkan dalam rumus ralat mutlak sehingga kita dapatkan akar dari 0,001067/6 sama dengan 0,013. Untuk ralat nisbinya langsung saja yaitu 0,015% dan ketelitiannya 99,985%. Caranya seperti sudah dijelaskan. Nah, berikut ini ditampilkan tabel pengamatan 6.4 yang menggunakan bola bekel secara lengkap. Selanjutnya kita membahas tabel pengamatan 6.5 yaitu menggunakan kelereng. Nah, ketinggian mula-mula yaitu 100 cm dengan ketinggian pantul 78 cm dengan waktu 1,13, yang kedua 74 cm dengan waktu 1,19 sekon, dan yang ketiga 79 cm dengan waktu 1,15 sekon. Kita langsung saja cari ralat mutlaknya dengan menambahkan seluruh data dari ketinggian pantul dibagi 3 jadi 77. Untuk sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan kita dapatkan yaitu 14 dan N dikali dalam kurung N-1 dapatkan 6. Langsung saja masukkan rumus, jadinya delta X sama dengan akar dari 14/6 didapatkan hasil maksudnya yaitu 1,53. Untuk ralat nisbinya 0,19% dan ketelitiannya 99,81%. Selanjutnya kita hitung ralat mutlak untuk waktu. Jadi kita tambahkan ketiga data waktu, kita bagi 3 karena ada 3 data jadi 1,156. Untuk sigma dari X dikurang X bar yang dikuadratkan itu adalah 0,001868. Untuk N dalam kurung N-1 dikalikan itu adalah 6 karena N-nya sama dengan 3. Langsung saja masukkan ke dalam rumus ralat mutlak.
yaitu menjadi akar 0,001868 per 6 sama dengan 0,018. Untuk ralat nisbinya 0,018 per 1,156 dikali 100% sama dengan 0,015%, dan ketelitiannya 100% dikurang 0,015% sama dengan 99,985%. Nah, selanjutnya kita lanjut ke koefisien restitusi, yaitu E sama dengan akar dari H2 per H1, dengan H1-nya adalah 100 dan H2-nya secara berturut-turut yaitu 78, 74, dan 79. Yang pertama, akar dari 78 per 100 sama dengan 0,88. Yang kedua, akar dari 74 per 100 sama dengan 0,86. Dan yang ketiga, akar dari 79 per 100 sama dengan 0,89. Untuk ralat mutlaknya, cari dulu X-barnya, yaitu 0,876. Yang kedua itu sigma dari X dikurang X-bar dikuadratkan, yaitu 0,000468, dan N dikali dalam kurung N-1 adalah 6. Setelah itu dimasukkan ke dalam rumus, jadinya delta X sama dengan akar 0,000468 per 6 sama dengan 0,0089. Ralat mutlak sama dengan 0,01% dan ketelitian 99,99%. Nah, ini dia tabel pengamatan 6.5 secara lengkap. Setelah kita hitung seperti ini tabel pengamatan 6.5. Nah, langsung saja kita beralih ke tabel pengamatan 6.6, yaitu kita gunakan kelereng untuk percobaan tadi dengan ketinggian mula-mula 50 cm. Ketinggian pantul yang kita dapatkan yang pertama itu 32 cm dengan waktu 0,81 sekon, yang kedua 35 cm dengan waktu 0,83 sekon, dan 33 cm dengan waktu 0,92 sekon. Lalu cari ralat mutlak untuk ketinggian. Pertama cari X-barnya, didapatkan yaitu 33,3. Untuk sigma dari X dikurang X-bar dikuadratkan adalah 1,556, dan N dikali dalam kurung N-1 adalah 6. Langsung masukkan rumus. Jadinya delta X sama dengan akar dari 1,556 per 6 sama dengan 0,509. Untuk ralat nisbinya didapatkan 0,015% dan ketelitiannya 99,985%. Lanjut ke ralat mutlak dari waktu, kita tambahkan ketiga data waktu dibagi 3 sama dengan 0,853. Lanjut ke sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan, kita dapatkan hasil yaitu 0,06867, dan N dikali dalam kurung N-1 adalah 6. Masukkan ke rumus delta X, jadi akar 0,006867 per 6 sama dengan 0,034. Ralat nisbinya didapatkan yaitu 0,0398% dan ketelitiannya yaitu 99,9602%. Lanjut ke koefisien restitusi. Dengan rumus yaitu E sama dengan akar dari H2 per H1 dengan H1-nya sama dengan 50, H2 secara berturut-turut yaitu 32, 35, dan 33. Pertama, koefisien restitusi yang pertama, akar 32 per 50 sama dengan 0,8, yang kedua akar dari 35 per 50 sama dengan 0,84, dan yang ketiga akar dari 33 per 50 sama dengan 0,81. Cari ralat mutlaknya, yang pertama cari X-barnya, tambahkan ketiga data tersebut, kita bagi 3, hasilnya adalah 0,816. Selanjutnya sigma dari X dikurang X bar dikuadratkan adalah 0,00868, dan N dikali dalam kurung N-1 sama dengan 6. Lanjut, jadi kita masukkan rumus delta X sehingga didapatkan yaitu 0,012, delta L sama dengan 0,013%, dan K sama dengan 99,987%. Untuk rumus dari delta X, delta L, dan K bisa dilihat di gambar di samping ini. Nah, selanjutnya kita akan melihat tabel pengamatan 6.6 secara lengkap, yaitu sebagai berikut. Nah, ini dia sudah tampak di layar. Setelah kita hitung, hasilnya seperti ini.
Jadi tumbukan yang terjadi pada ketiga bola ini merupakan tumbukan lenting sebagian. Kenapa? Karena bisa kita lihat dari koefisien restitusinya yang tidak ada sama dengan 0 dan tidak ada sama dengan 1. Selain itu, kenapa saya bilang tumbukan lenting sebagian? Karena tumbukan lenting sebagian ini dapat terjadi jika dua buah benda bertumbukan, namun salah satu benda tetap diam. Nah, benda yang bertumbukan itu adalah apa? Ya bola yang kita pakai, dan benda yang tetap diam adalah lantai. Momentum sebelum dan sesudah tumbukan terjadi adalah sama. Kenapa? Karena sesuai dengan hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total saat sebelum dan momentum total saat sesudah tumbukan adalah sama. Berdasarkan percobaan yang telah saya lakukan, saya mendapatkan data koefisien restitusi. Jadi untuk bola tenis pada ketinggian awal 100 cm, koefisien restitusinya yaitu 0,78, 0,8, dan 0,81. Yang kedua, bola tenis dengan ketinggian awal 50 cm yaitu 0,73, 0,71, dan 0,72. Yang ketiga, bola bekel dengan ketinggian awal 100 cm, koefisien restitusinya 0,88, 0,91, dan 0,94. Selanjutnya, bola bekel dengan ketinggian awal 50 cm, koefisien restitusinya 0,88, 0,84, dan 0,84. Selanjutnya, yaitu kelereng dengan ketinggian awal 100 cm, didapatkan koefisien restitusinya 0,88, 0,86, dan 0,89. Dan terakhir, kelereng dengan ketinggian awal 50 cm, koefisien restitusinya yaitu 0,8, 0,84, dan 0,81. Untuk formula dari koefisien restitusi pada bola memantul didapatkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, kita asumsikan kecepatan saat sebelum tumbukan adalah V. Nah, di sini kita menggunakan rumus gerak vertikal, ya. Nah, di sini rumusnya yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, karena bola ini jatuh dan tidak melawan gaya gravitasi sehingga di sini lambangnya plus ya. Nah, selanjutnya karena bola ini jatuh bebas, maka kecepatan awalnya adalah 0. Jadi VT kuadrat sama dengan 0 ditambah 2GH1. Sehingga VT sama dengan akar 2GH1. Karena tadi kita asumsikan bahwa kecepatan sebelum tumbukan adalah V, jadi V sama dengan akar 2GH1. Selanjutnya, kecepatan setelah tumbukan pertama kita asumsikan adalah V aksen ya. Nah, pertama kita menggunakan rumus kecepatan dari gerak vertikal, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, karena gerak bola ini ke atas sehingga melawan gaya gravitasi, sehingga percepatan gravitasinya adalah negatif. Sehingga VT kuadrat sama dengan V aksen kuadrat dikurang 2GH2. Nah, untuk kecepatan bola di puncak itu adalah 0, sehingga 0 sama dengan V aksen kuadrat dikurang 2GH2. Nah, V aksen kuadratnya kita letakkan di ruas kiri menjadi negatif, V aksen kuadrat sama dengan minus 2GH2. Minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi rumusnya menjadi V aksen sama dengan akar 2GH2. Nah, karena arah kecepatan dari V aksen ini berlawanan dengan V mula-mula sehingga V aksen ini bernilai negatif. Selanjutnya, rumus dari koefisien restitusi yaitu minus dari V aksen min V lantai aksen dibagi V dikurang V lantai, ini yang pertama. Jadi yang di atas itu yang kedua dan yang sebagai pembaginya adalah pertama. Nah, karena lantai itu kecepatannya adalah 0, sehingga E sama dengan minus dari V aksen per V. Karena V aksen itu negatif, jadi negatif ketemu negatif jadi positif. Nilai V aksen adalah akar 2GH2 dan nilai V adalah akar 2GH1. Sehingga 2G-nya itu bisa kita coret.
Nah, alhasil kita mendapatkan rumus koefisien restitusi yang kita gunakan tadi, yaitu E sama dengan akar dari H2 per H1. Untuk percobaan berdasarkan data dari tabel pengamatan 6.1 sampai 6.6, tidak ada satupun percobaan yang menghasilkan koefisien restitusi sama dengan 1. Kenapa? Karena tumbukan ini merupakan salah satu jenis dari tumbukan lenting sebagian yang koefisien restitusinya lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Jadi di antara 0 dan 1. Nah, sedangkan untuk koefisien restitusi sama dengan 1 itu merupakan tumbukan lenting sempurna, dan jika 0 adalah tumbukan tidak lenting. Jadi setelah kita melakukan percobaan ini, kita dapat membuat beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu kita dapat melakukan percobaan momentum menggunakan media bola, di mana kita harus menentukan ketinggian awalnya, sehingga kita bisa mendapatkan data ketinggian setelah tumbukan pertama, waktu, dan kita bisa menentukan koefisien restitusinya. Yang kedua, pada percobaan ini juga telah terjadi hukum kekekalan momentum, di mana hukum kekekalan momentum berbunyi yaitu jika tidak ada gaya luar yang bekerja, maka momentum total awal dan momentum total akhir adalah sama. Selanjutnya kita juga telah melakukan suatu tumbukan, yaitu tumbukan bola dan lantai, dan tumbukan yang terjadi pada percobaan kita merupakan salah satu contoh dari tumbukan lenting sebagian, di mana pengertian dari tumbukan ini merupakan suatu peristiwa terisolasi di mana dua benda atau lebih saling mendesak gaya-gaya yang relatif kuat selama waktu yang relatif singkat. Nah, selanjutnya berdasarkan percobaan, koefisien restitusi yang kita dapatkan pada benda yang bertumbukan dengan lantai yaitu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Karena apa? Karena merupakan tumbukan lenting sebagian. Inilah video praktikum dari saya, dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.